Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang materi qawaid fikih, yaitu materi ke-7 sampai ke-12. Nah, materi pertama ialah al-ijtihadu al-yakun bi al-ijtihad, atau ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Yang pengertian dari ijtihad adalah mencurahkan pikiran untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ijtihad merupakan sebuah media elementer yang sangat besar perannya dalam konstruksi hukum-hukum yudisial Islam atau yang disebut fikih. Tanpa peran ijtihad, mungkin saja konstruksi hukum Islam tidak akan pernah berdiri kokoh seperti sekarang ini. Dan problematikanya, dengan demikian ijtihad bisa kita sebut sebagai sebuah keniscayaan dalam Islam. Kebijakan seseorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan. Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan. Perubahan ijtihad yang dimaksud dalam kaidah ini adalah perubahan hasil ijtihad yang bersifat individual seperti yang dialami seseorang yang berubah hasil ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat. Jika terjadi perubahan ijtihad pada objek hukum yang berbeda, seperti contoh yang dialami seorang qadhi, maka ijtihad yang kedua sebenarnya bukanlah perubahan ijtihad. Ia hanya ijtihad baru yang tidak terkait dengan penganulir ijtihad yang pertama, teman-teman. Nah, begitu. Selanjutnya, iza ijma al-halalu wal haramu huliba al-haramu. Yang biasa disebut jika halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah haram. Nah, kalimat ijtama al-halalu wal haramu huliba al-haramu adalah bahasa Arab yang dapat diterjemahkan sebagai jika halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Namun, saya ingin menekankan bahwa dalam Islam hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul adalah jelas dan tidak bertentangan antara satu sama lain. Oleh karena itu, tidak mungkin ada situasi di mana halal dan haram berkumpul atau bertentangan satu sama lain. Maka, sebagai seorang muslim, kita diharapkan untuk selalu memperhatikan hukum syariat Islam dalam setiap tindakan ataupun keputusan, serta menghindari hal-hal yang dilarang atau haram. Hal ini tentu akan membawa manfaat dan berkah bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Selanjutnya, mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya adalah makruh. Nah, yang disebut dengan al-itsaru bil qurabi makruhun. Nah, al-itsar itu dalam berbahasa Arab berarti mendahulukan orang lain. Sedangkan al-qurbi berarti untuk kepentingan diri sendiri. Jadi al-itsaru bil qurbi dapat diartikan sebagai tindakan mendahulukan kepentingan diri sendiri dibanding dengan kepentingan orang lain. Dalam konteks agama Islam, makruh merujuk pada tindakan yang dianjurkan untuk dihindari. Meskipun tidak haram jika seseorang mendahulukan kepentingan diri sendiri dalam hal beribadah, itu dianggap sebagai tindakan yang makruh. Namun, dalam agama Islam dianjurkan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam hal kebaikan. Nah, termasuk dalam beribadah. Oleh karena itu, teman-teman, sebaiknya kita tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri dalam hal beribadah dan juga membantu orang lain dalam hal beribadah. Nah, namun jika seseorang terpaksa
harus memilih antara beribadah sendiri atau membantu orang lain dalam hal lain, maka prioritasnya adalah untuk memenuhi kewajiban pribadinya terlebih dahulu. Itu. Selanjutnya, materi kebijakan seseorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Nah, biasa disebut tasarruful imam alar ra'iyah manutun bil maslahah. Nah, merupakan ungkapan bahasa Arab yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kepentingan umum. Ini adalah prinsip fundamental dalam pemikiran politik Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran yang ini politik fundamental dalam pemikiran politik Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman. Dalam teori politik Islam, peran yang seorang pemimpin adalah melayani rakyat dan melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin harus bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip atau maslahah atau kepentingan umum ini juga ditekankan dalam bidang hukum Islam lainnya, termasuk transaksi bisnis, hukum keluarga, dan hukum pidana. Nah, hal ini menuntut individu untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan ketika membuat keputusan daripada hanya berfokus pada kepentingan mereka sendiri secara keseluruhan. Atau tasarruful imam alar ra'iyah mautun bil maslahah, menekankan pentingnya good governance dan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam pemikiran politik Islam, di mana kesejahteraan umat harus selalu menjadi prioritas utama. Dan selanjutnya, al-khuruju minal khilafi mustahabun, atau keluar menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan. Nah, al-khuruju minal khilafi al-mustahabun adalah ungkapan bahasa Arab yang artinya meninggalkan perselisihan yang dianjurkan. Dalam fikih Islam, prinsip ini sering diterapkan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama atau ketika ada potensi konflik antar individu. Prinsipnya adalah lebih baik menghindari isu-isu kontroversial atau tidak setuju untuk menjaga perdamaian dan harmoni. Dalam pengertian yang lebih luas, prinsip ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seringkali lebih baik untuk menghindari pertengkaran atau konflik yang tidak membantu mempromosikan pemahaman dan kerjasama yang dapat menghasilkan hasil positif bagi semua pihak yang terlibat. Nah, ya, kita sudah sampai di materi terakhir, yaitu al-muta'addi afdalu minal khosiri. Amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Al-muta'addi mengacu pada prinsip memprioritaskan tindakan yang memiliki manfaat umum yang lebih besar daripada yang memiliki manfaat terbatas. Prinsip ini sering digunakan dalam etika Islam untuk memandu pengambilan keputusan dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat yang lebih besar. Misal, jika seseorang memiliki pilihan untuk tidak sukarelawan di tempat penampungan tunawisma atau berbelanja untuk diri mereka sendiri, memilih untuk menjadi sukarelawan di tempat penampungan tunawisma dianggap lebih berbudi luhur karena bermanfaat bagi pilihan untuk berinvestasi dalam sebuah proyek dan yang akan memberikan pekerjaan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat, atau berinvestasi dalam sebuah proyek yang hanya menguntungkan kekayaan pribadi mereka sendiri. Yang pertama akan dianggap sebagai pilihan yang lebih baik dan bermanfaat, teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.